Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Faisal Aryansa dan teman saya Pila Karya Husen. Di sini kami akan menjelaskan tentang motivasi guru pendidikan jasmani. Pembahasan lingkaran motivasi. Istilah motivasi merupakan suatu dorongan atau suatu kehendak yang mendasari munculnya suatu tingkah laku. Jadi motivasi dapat diartikan sebagai suatu kekuatan atau tenaga pendorong untuk melakukan suatu hal atau menampilkan suatu perilaku tertentu. Perumusan singkat dalam kaitannya dengan olahraga diberikan oleh G.H. Seg pada tahun 1977 sebagai berikut. Motivation can be defined simply as the direction and intensity of one's effort. Secara umum, istilah motivasi mengacu pada faktor-faktor dan proses yang dimaksud untuk mendorong orang untuk bereaksi atau tidak bereaksi dalam berbagai situasi. Harlock juga mengatakan bahwa motivation is the fundamental driving force that generated behavior. Sesuai dengan teori sistem kebutuhan, seorang akan menampilkan suatu karena adanya kebutuhan akan suatu hal tertentu. Sehubungan dengan hal ini, maka terbentuklah hubungan kebutuhan dengan terbentuknya motivasi yang tergambar dalam siklus atau lingkaran yang disebut lingkaran motivasi. Perubahan-perubahan dalam kekuatan motivasi. Sebagaimana kita ketahui bahwa motivasi kebutuhan atau dorongan membuat seorang berperilaku. Suatu motivasi cenderung mengurangi kekuatannya manakala 1. Tercapainya suatu kepuasan, 2. Terhalangnya pencapaian kepuasan, 3. Perbedaan kognisi, 4. Frustasi, 5. Kekuatan motivasinya bertambah. Kepuasan kebutuhan. Ketika suatu kebutuhan terpuaskan, menurut Abraham Maslow, kebutuhan tersebut tidak lagi memotivasi perilaku sehingga kepuasan atau tercapainya suatu kebutuhan dapat mengubah kekuatan motivasi seorang dan beralih kepada motivasi atau kebutuhan lain. Terhalangnya pemuasan kebutuhan. Berubahnya kebutuhan dari suatu kebutuhan selain ditentukan oleh terpuaskannya kebutuhan tersebut, dapat pula karena terhalangnya usaha pencapaian tujuan tersebut. Perbedaan kognisi. Perbedaan kognisi ini ditentukan oleh Leon Festinger bahwa dengan perbedaan dalam kognisi ini mendorong seorang untuk berbuat sesuatu. Frustasi. Terhalangnya suatu usaha pencapaian tujuan itu dapat menyebabkan terjadinya frustasi. Gejala frustasi ini lebih tepat sebagai suatu kondisi yang melekat pada diri seseorang dibandingkan dengan usaha mencari sebab dari lingkungannya. Kekuatan motivasi yang bertambah. Perilaku akan berubah jika ada kebutuhan yang menarik. Bertambah kekuatannya. Kekuatan dari beberapa kebutuhan akan nampak dalam pola lingkaran atau cyclical pattern. C. Dua kategori aktivitas. Pengertian aktivitas fisik. Terdapat beberapa pengertian dari beberapa ahli mengenai aktivitas fisik, diantaranya menurut Almaster di 2003. Aktivitas fisik ialah gerakan fisik yang dilakukan oleh otot tubuh dan sistem penunjangnya. Aktivitas fisik yang dilakukan oleh otot tubuh dan sistem penunjangnya. Aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot rangka yang memerlukan pengeluaran energi. Aktivitas fisik terbagi menjadi dua, yakni 1. Jenis aktivitas ringan. Kegiatan aktivitas yang ringan tidak harus memerlukan tenaga yang banyak sehingga melakukannya akan terlihat dengan mudah. Contoh, olahraga skipping, 2. Olahraga senam lantai, dan 3. Jalan cepat. 2. Jenis aktivitas berat merupakan pergerakan tubuh yang memerlukan banyak gerakan otot
dan pembakaran kalori yang besar, meliputi kegiatan seperti berenang, naik gunung, dan angkat beban. Contohnya berjalan dengan sangat cepat. 2. Pekerjaan seperti mengangkut beban berat. 3. Pekerjaan rumah seperti memindahkan perabot yang berat. Terakhir, bersepeda lebih dari 12 km per jam dengan lintasan mendaki. Oke, di sini saya akan melanjutkan dari presentasi dari Faisal. Yang kedua, klasifikasi motivasi. Motivasi olahraga dapat dibagi atas motivasi primer dan sekunder. Dapat pula atas motivasi biologis dan sosial. Namun banyak ahli membagikan atas dua jenis, intrinsik dan ekstrinsik. Yang ke A, motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah dorongan dari dalam yang menyebabkan individu berpartisipasi. Dorongan ini sering dikatakan di bawah sejak lahir sehingga tidak dapat dipelajari. Menurut sel determination theory yang juga dikembangkan oleh Deci dan Ryan pada tahun 1985 dalam Farrell 2004. Motivasi intrinsik mempunyai tiga tingkatan, yaitu knowledge, yang kedua accomplishment, yang ketiga stimulati. Yang pertama, motivasi intrinsik untuk tahu. Dalam motivasi untuk tahu, seseorang melibatkan diri dalam sebuah aktivitas karena kesenangan untuk belajar dan konteks olahraga. Motivasi ini penting dalam proses latihan. Yang kedua, motivasi intrinsik yang berkaitan dengan pencapaian. Manusia selalu mempunyai naluri untuk mencapai sesuatu, bahkan secara ekstrim. Orang yang sudah kaya raya pun tidak pernah berhenti untuk mengaruk harta. Ini membuktikan bahwa setiap manusia mempunyai keinginan untuk mencapai sesuatu. Motivasi intrinsik bisa didefinisikan motivasi yang datang dari luar individu. Dengan kata lain, motivasi yang dimiliki seseorang tersebut dikendalikan oleh objek-objek yang berasal dari luar individu. Contoh motivasi yang bersifat intrinsik adalah hadiah, trofi, uang, pujian, dan sebagainya. Tipe motivasi intrinsik tidak selamanya hanya bersifat sementara, tapi dengan penanganan yang tepat motivasi intrinsik bisa memberikan kekuatan yang tidak kalah dengan motivasi intrinsik. Berikut ini beberapa tingkatan motivasi intrinsik. Yang pertama, external regulation. Regulasi eksternal mempunyai makna bahwa setiap perilaku muncul dalam rangka mendapatkan benda-benda atau sesuatu yang bersifat eksternal, medali atau trofi, serta dalam rangka menghindari tekanan sosial. Yang kedua, introject regulation. Dalam tipe kedua dari motivasi ekstrinsik ini, pemain mulai menganalisasi alasan-alasan dari perilaku intransilasi. Alasan ini menggantikan kontrol dari luar seperti external regulation. Dia menggantikan kontrol eksternal dengan sesuatu yang berasal dari dalam diri. Yang ketiga, regulate the growth in the tipation. Selalu melewati proses intransi seseorang pemain
mempunyai pilihan atas perilaku-perilaku yang akan dia lakukan. Perilaku-perilaku tersebut akan dibandingkan dan dinilai mana yang layak untuk dilakukan. Dalam fase ini, motivasi ekstrinsik telah bergerak ke arah regulate the goal identification, yakini munculnya perilaku-perilaku yang dinilai dan menjadi pilihan untuk dilakukan. Pemain sudah bisa mengidentifikasikan perilaku yang harus diambil. Yang keempat, intergate regulation. Tipe keempat juga tipe paling tinggi berdasarkan teori self determinis adalah intergate regulation. Dalam intergate regulation ini, pemain sudah memiliki sebuah perilaku untuk dikerjakan yang bergeraknya dari motivasi eksternal ke tindakan yang terpilih. Yang ke faktor yang mempengaruhi motivasi. Ada banyak sekali faktor yang berpengaruh terhadap tinggi rendahnya motivasi. Gunarsa 2004 menjelaskan bahwa ada 4 dimensi dari motivasi. Dimensi tersebut adalah: yang pertama, atlet sendiri; yang kedua, hasil penampilan; yang ketiga, suasana pertandingan; yang keempat, tugas atau penampilan. Yang ke-F, strategi meningkatkan motivasi. Yang pertama, menetapkan sasaran, goal setting. Yang kedua, persuasi verbal. Yang ketiga, imagery training. Yang keempat, motivasi supartitis atau bisa disebut juga tahayul. Yang kelima, motivasi dengan gambar. Yang ke-6, motivasi intrinsik. Yang ke-7, motivasi karena takut. Yang ke-G, konsep motivasi berprestasi. Motivasi memegang peran yang penting dalam olahraga berprestasi. Seseorang atlet harus mampu menjaga motivasinya agar tetap dalam level yang tertinggi, baik dalam proses latihan maupun pada saat menjalani pertandingan. Motivasi memang bukanlah kondisi yang tidak bisa berubah. Ciri-ciri yang memiliki motivasi berprestasi menurut MC Challenge pada tahun 1987. Ciri-ciri orang yang bermotivasi untuk berprestasi yaitu: yang ke-A, ingin selalu mencari berprestasi; yang ke-B, menyukai kompetensi; yang ke-C, ingin selalu unggul; yang ke-D, mempunyai tantangan yang realistik; yang ke-E, menginginkan lebih banyak umpan balik tentang keberhasilan dan kegagalan dibandingkan orang yang berprestasi rendah. Kesimpulannya, motivasi merupakan kekuatan energi yang dapat meningkatkan berprestasi dan antusiasme seseorang dalam mencapai tujuan, dan keinginan baik yang muncul dari dalam diri, intrinsik, maupun yang muncul dari luar diri, intrinsik. Motivasi yang timbul dari dalam diri sendiri tanpa ada faktor atau dorongan dari luar disebut dengan motivasi intrinsik, sedangkan motivasi yang timbul karena adanya pengaruh dari luar induk disebut dengan motivasi ekstrinsik. Motivasi merupakan suatu hal penting karena motivasi dapat memicu seseorang untuk melakukan sesuatu yang ingin dicapainya. Sekian dari penjelasan dari saya dan Faisal. Mohon maaf bila ada kata yang salah atau kata salah atau
Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.